Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Tantaunila dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif pengaruh perkembangan iptek di bidang pertahanan dan keamanan negara. Sebelum itu kita harus tahu apa itu iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi perkembangan atau kemajuan iptek ini dapat diartikan sebagai konsep bagaimana pemahaman manusia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perkembangan atau kemajuan dari masa ke masa. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif adalah dampak yang baik yang diakibatkan oleh perkembangan atau kemajuan iptek. Dampak positif yang pertama itu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Maksudnya dengan adanya iptek, hukum menjadi kedudukan tertinggi dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Nah, yang kedua, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya lebih sedikit kemungkinan untuk terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh penegak hukum karena adanya kemajuan iptek. Nah, yang ketiga, dengan adanya kemajuan teknologi dapat mempermudah kita untuk menyebarkan informasi dan cepat untuk pengambilan tindakan. Maksudnya, jika ada kesalahan atau penyelewengan yang terjadi, itu dapat diinformasikan secara luas dan cepat dengan menggunakan kemajuan iptek dan dapat diambil tindakan secara cepat. Nah, yang keempat, mencegah terjadinya serang-serangan terhadap pihak-pihak yang ingin memecah negara kesatuan Indonesia dengan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara di media informasi seperti internet. Nah, lanjut, selain dampak positif, iptek juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif adalah dampak yang tidak baik yang ditimbulkan dari perkembangan atau kemajuan iptek sendiri. Nah, yang pertama akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional, keamanan nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang kedua, pesan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara menjadi berkurang. Nah, yang ketiga, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak tempat mereka di mana akan melakukan kejahatan. Nah, dengan adanya perkembangan iptek ini, mereka tidak perlu untuk datang langsung ke tempat tersebut. Jadi dengan adanya iptek, mereka hanya melacak melalui teknologi. Nah, yang keempat, munculnya perang informasi dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Secara sistem teknologi ini digunakan secara bersama-sama. Contohnya seperti ada pihak yang tidak bertanggung jawab menyampaikan informasi ke negara satu ini berbeda, sedangkan ia menyampaikan informasi ke negara satu lagi ini berbeda. Nah, jadi akan menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan informasi yang tidak benar sehingga terjadinya perang. Nah, yang terakhir berkaitan dengan teknologi senjata pembunuh massal seperti senjata nuklir atau senjata biologi. Nah, ini akan dikhawatirkan menjadi ancaman besar bagi negara atau bangsa jika digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti sekarang contohnya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu senjata biologi yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengganggu pertahanan dan keamanan serta stabilitas negara. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan yang saya jelaskan yaitu manusia ini sebenarnya tidak dapat melepaskan diri dari yang namanya perkembangan atau kemajuan iptek. Tergantung kita untuk memilah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang baik harus kita ambil dan yang buruk harus kita tinggalkan. Sekian video tentang penjelasan dampak positif dan dampak negatif perkembangan kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan negara. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semua. Bila ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.